Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim produksi 4 yang beranggotakan Ade Rahmawati, Anggi Febriani, Kartika, dan Siti Sri Rizkyanti. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen dan bisnis global. Ada 6 poin yang akan kami bahas pada pertemuan ini, pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua faktor pendorong, yang ketiga arah bisnis global, yang keempat dampak bisnis global, yang kelima solusi bersaing, dan yang terakhir adalah pasar masa depan. Sebelum kita bahas apa itu bisnis global, terlebih dulu kita ketahui dulu apa itu globalisasi. Jadi globalisasi adalah pergeseran keadaan menuju perekonomian dunia yang lebih terintegrasi dan saling bergantung satu sama lain. Jadi adapun faktor pendorong globalisasi yaitu ada 2. Yang pertama adalah menurunnya batasan atau penghalang kebebasan atau pergerakan mengalirnya suatu barang dan jasa serta modal yang terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Untuk yang kedua adalah perubahan teknologi khususnya dalam komunikasi, proses penyampaian informasi, dan teknologi transport. Memahami konteks bisnis global. Jadi di sini ada beberapa poin yang wajib teman-teman atau teman-teman harus tahu nih, yaitu yang pertama pergerakan produk, jasa, orang, modal, informasi, dan lain-lain ke segala penjuru dunia. Jadi udah nggak ada batasan lagi ya terhadap pergerakan barang dan jasa ke negara lain gitu. Terus biasanya diatur dalam kesepakatan antar negara. Jadi ada kesepakatan gitu. Ada bilateral itu untuk 2 negara. Terus ada juga multilateral atau lebih dari 2 negara. Didirikan juga WTO atau World Trade Organization. Terus ada juga standar-standar internasional. Jadi nggak mungkin ya udah kancahnya global atau internasional itu pasti ada kesepakatan. Pasti itu ada. Terus memiliki implikasi hambatan sebagai hambatan masuk gitu. Ada tarif, pajak masuk, hambatan teknologi atau lingkungan. Bisa contoh kecil aja nih, kita mau masuk ke rumah orang, berarti kita harus kayak ada izinnya gitu kan, nggak boleh asal masuk gitu. Begitu juga ini bisnis global, jadi harus ada pasti ada hambatan teknologi, apalagi lingkungan, karena kita harus beradaptasi terhadap lingkungan yang baru gitu. Jadi pinter-pinternya sebuah perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Baik, manajemen global adalah jadi manajemen global adalah manajemen bagi organisasi yang menjalankan bisnis lebih dari satu negara. Namanya saja sudah global. Terus jelaskan juga bisnis global. Apa itu bisnis global? Bisnis global merupakan kegiatan atau suatu aktivitas pemenuhan kebutuhan dengan membeli dan menjual barang dan jasa dari atau ke negara yang berbeda. Jadi bisnis global itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama ada struktural. Apa itu? Maksudnya gimana sih? Gitu. Jadi jumlah negara tempat perusahaan beroperasi dan aneka warga negara pemilik dan manajer puncaknya. Jadi kalau suatu usaha atau perusahaan sudah masuknya global, itu pasti memiliki macam dan karakteristik yang berbeda-beda. Itu udah pasti sih, karena negara A, negara B itu pasti memiliki ciri karakteristik masing-masing. Jadi di situ jadi kita banyak mengenal karakteristik
dari negara yang berbeda-beda. Terus yang kedua adalah kinerja. Kita bisa lihat dari aspek pendapatan, sales atau penjualan, dan aset. Kita bisa meninjau atau mempertimbangkan apakah usaha yang kita jalankan itu memiliki prospek ke depannya. Apakah usahanya itu nanti bakalan berjaya, memiliki masa depan intinya. Ada nggak gitu? Kita harus mempertimbangkan itu sih. Terus bisa juga dari asetnya. Terus yang ketiga adalah perilaku. Baik itu perilaku dari konsumen itu sendiri atau dari karyawan perusahaan. Jadi itu penting sih, karena bagaimana orang melihat bisnis kita itu dari perilaku kita. Jadi kita harus mencerminkan dan menjanjikan gitu, meyakinkan bahwa usaha yang kita jalankan itu bagus gitu loh, baik. Bisnis global, bisnis abad 21. Melingkupi global dan kompleks bisa diartikan dengan gabungan yang menyeluruh. Perubahan akseleratif, yaitu perubahan yang sangat cepat terutama di bidang ekonomi dan juga bisnis. Aliran modal tanpa batas, tumbuhnya iklim investasi yang mencakup berbagai produk, jasa, dan yang terakhir ada hiperkompetensi, yaitu kondisi ketika kompetisi sangat ketat menciptakan ketidakstabilan di pasar yang mengakibatkan ledakan informasi, teknologi, dan persaingan global. Oke, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong bisnis global. Yang pertama ada market driver, aspek perilaku konsumen, saluran distribusi, dan sifat pemasaran bisnis yang bersangkutan. Meliputi 1. Pendapatan per kapita. Yang dimaksud dengan pendapatan per kapita itu adalah pendapatan penduduk di sebuah negara itu berapa sih? Apakah dia tinggi, apakah dia rendah? Jika pendapatan per kapita di negara itu tinggi, maka perekonomian di negara itu pun akan tinggi. Dan minat konsumen untuk membeli barang atau jasa akan tinggi. Sebaliknya, jika pendapatan per kapita di sebuah negara itu rendah, maka perekonomian di negara itu pun akan rendah. Dan minat konsumen untuk membeli barang atau jasa pun akan rendah. Mungkin akan difokuskan kepada pembelian bahan-bahan pokok saja. Yang kedua ada perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup itu seperti saat ini kita menyukai tempe dan besoknya tidak menyukai tempe. Itu juga yang termasuk dengan perubahan gaya hidup. Yang ketiga ada arus wisatawan mancanegara yang semakin meningkat. Ya contohnya seperti Bali, arus wisatawan mancanegaranya itu sangat deras sekali. Yang keempat, mulainya perilaku organisasi seperti pelanggan global. Yang kelima, ada pertumbuhan saluran distribusi yang semakin mengglobal. Ini juga mempengaruhi bisnis global. Yang keenam, berkembangnya merek global. Ya, yang keenam ini berkembangnya merek global seperti merek-merek handphone, merek-merek laptop, dan lain sebagainya. Yang kedua ada cost driver, aspek ekonomi dunia, bisnis, dan perubahan yang terjadi. Meliputi 1. Tekanan untuk mencapai skala ekonomi. Yang kedua, inovasi teknologi yang semakin meningkat. Yang ketiga, kemajuan transportasi. Yang keempat, munculnya NIC, Newly Industry Countries. Yang kelima, peningkatan biaya pengembangan terhadap umur produk di pasar. Oke, yang ketiga ini ada government driver, tindakan atau kebijakan pemerintah, meliputi pengurangan hambatan tarif, pengurangan hambatan non-tarif, pembentukan blok-blok perdagangan seperti pasar tunggal Eropa (AFTA), berkurangnya peran pemerintah, produsen, dan pelanggan. Yang keempat, ada competitive driver, tindakan pesaing sehubung dengan perubahan yang terjadi,
meliputi tindakan perdagangan dunia yang makin meningkat. Yang kedua, perusahaan asing makin meningkat. Ini juga bahaya nih untuk perusahaan-perusahaan lokal ya yang ada di Indonesia. Kalau kalah dengan perusahaan asing, udah itu sangat bahaya sekali ya. Yang ketiga ada meningkatnya aliansi strategis global. Alasan perusahaan masuk pasar internasional itu ada 5. Yang pertama, menarik permintaan asing. Kedua, pengembangan teknologi. Ketiga, penggunaan sumber daya murah. Keempat, diverifikasi internasional untuk memenuhi permintaan dari berbagai negara terhadap produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir, perluasan pasar. Dampak bisnis global. Ada 4 poin penting. Yang pertama, perusahaan asing dapat masuk dengan mudah ke sebuah negara dan ikut serta mengendalikan perekonomian negara yang bersangkutan. Poin kedua, perusahaan lokal dalam negeri yang tidak kompetitif akan bangkrut karena ketatnya persaingan. Poin ketiga, konsumen mempunyai banyak pilihan produk yang akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyal pada produk dan perusahaan tertentu. Poin terakhir, timbulnya rasa rasionalisme terhadap produk lokal dan arti globalisasi. Selanjutnya, solusi saing global. Bagaimana solusi saing global? Yang pertama adalah paham budaya lokasi di negara yang bersangkutan dan perilaku masyarakat dalam membeli. Yang kedua, sudah jelas tentu saja kita harus memahami sistem pajak, keuangan, kepabeanan negara yang bersangkutan. Karena ini sudah beda negara, jadi kita harus memperhitungkan plus dan minusnya. Yang ketiga, paham akan sistem distribusi logistik dan kondisi infrastruktur negara yang bersangkutan. Harus dipahami karena sistem transportasi yang mereka gunakan menggunakan apa, semisal transportasi laut, udara, atau yang lainnya. Tetapi mungkin lebih dominan ke laut atau ke udara. Kemudian yang keempat, mempunyai eksekutif berkompetisi global. Jadi, eksekutif itu adalah manajer-manajer tingkat puncak yang pastinya dia memiliki kompetisi global. Biasanya, dia akan memiliki banyak rekan yang mengerti banyak hal tentang bisnis global. Semakin dia banyak rekan, maka daya saing global akan semakin tinggi. Ambil saja contoh ketika kita memiliki banyak teman, maka dengan mudah kita dapat mengembangkan bisnis tersebut. Itu yang dimaksud dengan memiliki eksekutif berkompetisi global. Jadi mereka adalah orang-orang yang berkompeten. Selanjutnya, pasar masa depan. Berbicara tentang pasar masa depan, yang pertama yang harus kita lakukan di masa depan, kita harus lebih fokus melayani masyarakat. Yang kedua, fokus pada peningkatan nilai tambah dengan sedikit akibat. Jadi, nilai tambahnya harus semakin ditingkatkan. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya alam untuk fokus melindungi sumber daya yang ada. Karena yang kita ketahui, ketika kita mempelajari ekonomi, sumber daya alam itu sifatnya terbatas, sehingga harus dilindungi, jangan hanya dieksplorasi terus tanpa dilindungi. Keempat, hubungan dengan fokus menjalankan bisnis dalam dunia yang semakin terhubung. Dalam sebuah bisnis, tidak ada batasan dalam satu negara dengan negara lainnya. Yang kelima, peran dan tanggung jawab dengan fokus memperoleh izin operasi. Jadi, kalau kita sudah mendirikan sebuah perusahaan di negara lain, terkait dengan perizinan harus dipahami sebelum kita mempunyai bisnis atau mempunyai perusahaan di negara lain tersebut. Baik, itulah beberapa gambaran tentang pasar di masa yang akan mendatang. Kesimpulannya adalah yang pertama, manajemen global adalah manajemen bagi organisasi yang menjalankan bisnis lebih dari satu negara. Lalu apakah manajemen global dan bisnis global itu saling berkaitan? Maka jawabannya adalah iya.
Karena apa? Karena bisnis global merupakan kegiatan atau suatu aktivitas pemenuhan kebutuhan dengan membeli dan menjual barang dan jasa dari atau ke negara yang berbeda. Dengan cara apa? Dengan cara mengimplementasikan sistem manajemen global dengan membuat sistem SDM global lebih dapat diterima. Lalu, mengembangkan sistem SDM global yang lebih efektif. Jadilah sukses dengan melawan tantangan, hadapi lawan, berani bersaing, dan cepat mengambil peluang. Itu tadi pembahasan mengenai apa itu manajemen global dan bisnis global. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak dan semua rekan-rekan yang sudah membantu dalam proses pembuatan video pembelajaran ini. Sekian dari kami, bila ada kesalahan itu murni dari diri kami sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya indah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Kami harap tidak ada yang bertanya. Sekian dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys and have a nice day.